Halo Sobat Alam, kembali lagi di channel Tahu Alam. Di dunia ini terdapat banyak sekali jenis ular, mulai dari yang tidak berbisa sampai dengan berbisa tinggi. Oleh karena itu, sangat penting bagi kita ketahui berbisa atau tidak ular tersebut, supaya kita tidak asal pegang atau bermain dengan ular tersebut tanpa alat pengaman yang lengkap. Di video kali ini kita akan membahas tentang ular taipan pedalaman. Ular dengan bisa tertinggi sekaligus nomor 1 di dunia melebihi ular kobra. Sebelum masuk ke inti pembahasan, jangan lupa untuk pencet tombol subscribe dan aktifkan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan konten edukasi menarik tentang hewan di channel ini. Ular taipan pedalaman adalah spesies ular taipan berbisa tinggi yang endemik di daerah semi gersang di pedalaman Australia. Ular ini mempunyai nama latin Oxyuranus microlepidotus atau dalam bahasa Inggris disebut inland taipan, fire snake, atau small skulled snake. Tetapi orang suku asli pedalaman Australia yang hidup di wilayah yang sama dengan ular tersebut menamakan ular ini dengan sebutan Dandarabella. Nama Dandarabella yang diberikan oleh suku asli aborigin kepada ular taipan pedalaman mencerminkan hubungan mendalam dan pemahaman mereka tentang alam serta makhluk hidup di sekitarnya. Penamaan ini kemungkinan memiliki makna budaya, spiritual, atau praktis yang penting dalam konteks kehidupan suku aborigin. Ular taipan pedalaman memiliki habitat yang terbatas dan spesifik di Australia, terutama di wilayah barat daya Queensland. Area ini mencakup bagian dari Gurun Simpson dan kawasan sekitar Channel Country. Ular ini hidup di daerah yang semi kering hingga kering, seperti padang rumput kering, dataran terbuka, dan semak belukar. Mereka sering ditemukan di daerah dengan tanah retak atau celah-celah tanah liat yang berbentuk oleh proses pengeringan tanah setelah hujan. Habitatnya memiliki iklim yang ekstrim dengan suhu yang sangat tinggi di siang hari dan bisa sangat dingin di malam hari. Ular ini beradaptasi dengan lingkungan yang keras, dan perubahan warna kulitnya sesuai musim membantu mereka dalam termoregulasi. Taipan pedalaman sering berlindung di lubang-lubang tikus atau hewan pengerat lainnya, terkadang di retakan tanah dan di bawah batu-batu besar. Tempat-tempat ini menyediakan perlindungan dari predator dan suhu ekstrim. Meskipun lingkungan mereka keras, taipan pedalaman memiliki adaptasi yang memungkinkan mereka bertahan. Dengan habitat yang ekstrim ini, taipan pedalaman jarang berinteraksi dengan manusia, yang juga membantu mengurangi insiden gigitan manusia. Ular ini memiliki ciri-ciri fisik yang unik dan berbeda dengan spesies ular lainnya. Panjang tubuhnya sendiri yang berkisar antara 1,8 hingga 2,5 meter. Ada juga beberapa individu yang dilaporkan mencapai panjang hingga 3 meter. Warna kulit ular ini dapat berubah sesuai dengan musim. Pada musim panas, warnanya cenderung coklat kekuningan atau zaitun terang. Sementara pada musim dingin, warnanya bisa menjadi coklat gelap atau hampir hitam. Warna yang lebih gelap membuat ular ini mampu menghangatkan tubuhnya dengan menampakkan porsi kecil tubuhnya di luar liang. Perubahan warna ini membantu mereka dalam termoregulasi. Taipan pedalaman memiliki emping dan panjang. Kepalanya berbentuk lonjong dengan moncong yang agak runcing. Bagian kepalanya berbentuk tumpul. Leher ini biasanya berwarna lebih gelap dari badannya. Sisi-sisinya halus dan rata, dengan beberapa sisi memiliki tepian berwarna kehitaman. Sisi-sisi bertepi kehitaman tersebut sejajar secara diagonal sehingga membentuk corak chevron V, tidak beraturan dengan ukuran bervariasi yang miring ke belakang dan ke bawah.
Sisi lateral paling bawah kadangkala memiliki tepian anterior kuning. Sisi dorsal halus dan tidak berlunas, memberikan tampilan yang mengkilap pada tubuhnya. Taipan pedalaman memiliki mata yang relatif besar dengan pupil bundar. Warna mata bisa bervariasi dari coklat gelap hingga hampir hitam. Ular taipan pedalaman sendiri aktif pada pagi hari dan sore hari. Mereka menghindari panas terik siang hari di habitat mereka yang kering dan panas. Aktivitas ini membantu mereka menghindari dehidrasi dan menjaga suhu tubuh. Ketika merasa terancam, taipan pedalaman akan mengangkat bagian depan tubuhnya dan menarik leher ke belakang. Postur ini menunjukkan bahwa dia siap menyerang, tetapi mereka lebih suka menghindari konfrontasi dan melarikan diri jika memungkinkan. Meskipun sangat berbisa, taipan pedalaman cenderung pemalu dan menghindari manusia. Mereka lebih suka bersembunyi atau melarikan diri daripada menghadapi bahaya. Ular taipan pedalaman adalah predator yang sangat efektif dan memiliki cara yang unik untuk membunuh mangsanya. Ular taipan pedalaman menggunakan indera penciumannya yang sangat tajam untuk mendeteksi keberadaan mangsa, seperti tikus dan hewan pengerat kecil lainnya. Mereka mengandalkan organ Jacobson, sebuah organ sensorik khusus di langit-langit mulut mereka, untuk mengendus dan mengidentifikasi bau mangsa. Taipan pedalaman dikenal karena kecepatan dan ketepatan serangannya. Begitu mendeteksi mangsa, ular ini akan bergerak dengan sangat cepat, menyergap mangsa dengan taringnya yang panjang dengan sekali gigitan. Ular ini menyuntikkan racun yang sangat kuat ke dalam tubuh mangsa. Gigitan ini tidak hanya cepat tetapi juga sangat akurat, memastikan bahwa racun masuk ke dalam sistem peredaran darah mangsa dengan cepat. Racun taipan pedalaman adalah salah satu yang paling mematikan di dunia. Racunnya mengandung beberapa komponen utama seperti neurotoksin, prokagulan, dan miotoksin. Setelah gigitan, racun mulai bekerja hampir seketika. Mangsa biasanya mengalami kelumpuhan dalam beberapa menit, tergantung pada ukuran dan kondisi mangsa. Racun neurotoksin menghentikan sinyal saraf, menyebabkan mangsa tidak bisa bergerak. Racun prokagulan dan miotoksin mempercepat kematian dengan menyebabkan kegagalan organ dan kerusakan jaringan. Dalam beberapa kasus, mangsa mati dalam waktu beberapa menit hingga 1 jam setelah digigit. Jumlah racun rata-rata yang dihasilkan oleh spesies ini adalah 44 mg dan dosis maksimum yang tercatat adalah 110 mg. Dibandingkan dengan ular kobra India sebanyak 169 mg sampai maksimal 610 mg. Dan ular terik punggung berlian timur Amerika Utara sebanyak 410 mg sampai dengan maksimal 848 mg. Ular taipan pedalaman biasanya menunggu sampai mangsa benar-benar mati sebelum mulai menelannya. Ini memastikan bahwa mangsa tidak dapat melawan selama proses menelan. Seperti banyak ular lainnya, taipan pedalaman menelan mangsanya secara utuh. Rahangnya yang fleksibel memungkinkan mereka untuk menelan mangsa yang lebih besar dari diameter kepala mereka. Mereka menggunakan gerakan peristaltik atau gerakan gelombang otot untuk mendorong mangsa ke dalam perut mereka. Setelah menelan, proses pencernaan dimulai. Ular ini memiliki sistem pencernaan yang efisien, yang bisa mencerna hampir seluruh tubuh mangsa, termasuk tulang dan bulu. Proses ini bisa memakan waktu beberapa hari, tergantung pada ukuran mangsa. Dengan perilaku berburu yang cepat dan efektif, serta racun yang sangat mematikan, ular taipan pedalaman mampu menangkap dan membunuh mangsanya dengan efisien.
Kombinasi dari indera penciuman yang tajam, serta serangan cepat dan racun yang kuat membuat mereka menjadi predator yang sangat ditakuti di habitat mereka. Ular taipan pedalaman berkembang biak dengan ovipar, yang berarti mereka bertelur. Betina akan mencari tempat yang aman dan hangat untuk meletakkan telurnya, seperti lubang di tanah atau di bawah batu. Betina biasanya bertelur antara 12 hingga 20 butir telur dalam satu kali musim kawin. Telur akan diinkubasi secara alami oleh panas dari lingkungan sekitar. Masa inkubasi biasanya berlangsung selama 60 hingga 80 hari, tergantung pada suhu lingkungan. Setelah masa inkubasi selesai, anak-anak ular akan menetas dari telur. Mereka dilahirkan dengan ukuran yang relatif kecil, tetapi sudah mandiri dan berbisa sejak lahir. Ular taipan pedalaman sendiri dapat bertahan hidup 10 hingga 15 tahun di alam liar, tergantung pada kondisi lingkungan dan ketersediaan makanan. Di penangkaran dengan perawatan yang baik dan ketersediaan makanan yang konsisten, ular ini bisa hidup lebih lama, hingga 20 tahun atau lebih. Penangkaran memberikan lingkungan yang lebih stabil dan perlindungan dari predator serta penyakit. Terima kasih telah menonton video kami tentang ular taipan pedalaman. Ular dengan bisa paling mematikan di dunia, dari perilaku berburu yang cepat dan efektif hingga kemampuan adaptasinya di lingkungan yang ekstrim. Ular ini adalah salah satu predator paling luar biasa di bumi, dengan racun yang sangat mematikan dan perilaku yang unik. Taipan pedalaman menunjukkan betapa menakjubkannya Tuhan dalam menciptakan makhluk yang begitu sempurna dalam bertahan hidup. Meskipun sangat berbisa, ular ini cenderung pemalu dan lebih suka menghindari konfrontasi dengan manusia. Ini adalah pengingat bagi kita untuk selalu menghormati dan memahami kehidupan liar di sekitar kita. Melalui pengetahuan dan rasa hormat terhadap makhluk hidup seperti taipan pedalaman, kita bisa belajar untuk hidup berdampingan dengan alam dan menjaga kelestarian spesies yang luar biasa ini. Jangan lupa untuk terus mendukung channel ini dengan menekan tombol subscribe dan mengaktifkan tombol lonceng, agar kalian tidak ketinggalan konten edukasi menarik tentang hewan lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya, Sobat Alam.